Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan ke-14 mata kuliah Matematika Dasar bersama saya Fitria Zana Kumala. Kali ini kita akan belajar materi tentang peluang atau probabilitas. Setiap model realistis dari fenomena dunia nyata harus memperhatikan ketidakpastian yang berkaitan dengan keacakan. Hal tersebut disebabkan karena hal-hal yang kita pelajari pada umumnya tidak bisa diprediksi di muka, tetapi mengandung variasi yang harus diperhatikan dalam pembentukan model. Keadaan tersebut dapat diatasi dengan pembentukan model probabilitas. Misalkan kita akan melakukan percobaan di mana hasilnya tidak dapat diprediksi sebelumnya. Meskipun hasil eksperimen tidak diketahui sebelumnya, namun kita dapat mengetahui semua hasil eksperimen yang mungkin. Himpunan semua hasil eksperimen yang mungkin disebut sebagai ruang sampel dan dinyatakan dengan S. Kita lihat contohnya, bila eksperimen adalah melemparkan sebuah mata uang koin, maka ruang sampelnya adalah himpunan yang anggotanya adalah A dan G, dengan A berarti hasil pelemparan tersebut muncul sisi angka, dan G adalah hasil pelemparan yang muncul sisi gambar. Kita lihat contoh yang lain, bila eksperimen adalah melemparkan sebuah dadu, maka ruang sampelnya adalah himpunan yang anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Di mana I itu terjadi bila mata I nampak pada dadu dengan I adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jelas di sini kita melemparkan sebuah dadu, maka mungkin saja nanti mata dadu yang muncul ya adalah 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5 ataupun 6. Kita lihat contoh yang lain. Bila eksperimen adalah melemparkan dua buah mata uang koin, maka ruang sampel terdiri atas 4 titik, yaitu di sini kita tulis S adalah himpunan yang anggotanya adalah A, G, A, dan G, G. Di sini kita lihat A, berarti pada pelemparan koin yang pertama muncul sisi angka, dan koin yang kedua di sini muncul juga sisi angka. Untuk A, G berarti pada lemparan uang koin yang pertama di sini muncul sisi angka, dan koin yang kedua muncul sisi gambar. Untuk yang ketiga di sini kemungkinan ketiga, koin yang pertama muncul sisi gambar, dan koin yang kedua ini muncul sisi angka. Dan pada kemungkinan yang terakhir di sini bisa saja uang koin tersebut muncul sisi gambar ya pada koin pertama, dan pada koin yang kedua juga muncul sisi gambar. Kita lihat contoh yang lain. Bila eksperimen adalah melemparkan dua buah dadu, maka di sini ruang sampel terdiri atas 6 pangkat 2 ya, yaitu 36 titik. Ruang sampelnya anggotanya adalah 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, dan seterusnya sampai 6,6. Di sini 1,1 berarti dadu pertama itu muncul angka 1, dadu kedua muncul angka 1. Untuk 1,2 di sini berarti dari dua dadu yang kita lempar, dadu pertama menunjuk angka 1, dan dadu yang kedua muncul angka 2. Dan seterusnya sampai 6,6 berarti di sini kemungkinannya bisa saja muncul angka 6 pada dadu yang pertama, dan pada dadu yang kedua juga muncul angka 6. Yang selanjutnya akan kita bahas tentang kejadian. Sebarang himpunan bagian E dari ruang sampel S disebut kejadian. Jadi kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Kita lihat contohnya. Bila eksperimen adalah melemparkan sebuah mata uang koin seperti yang sudah saya jelaskan di depan, maka ruang sampelnya adalah himpunan yang anggotanya adalah A ya dan G ya, di mana A tersebut berarti hasil pelemparan muncul sisi angka, dan di sini G, ini G ya, G adalah hasil pelemparan muncul sisi gambar. E di sini adalah himpunan yang anggotanya adalah A ya. Di sini E tersebut adalah kejadian muncul sisi angka pada pelemparan sebuah mata uang koin. Jelas di sini E adalah subset dari S ya. Yang kedua di sini F
yang merupakan himpunan yang anggotanya adalah G, ini juga merupakan subset dari S ya. Kita tulis di sini F juga subset dari S. F ini adalah kejadian muncul sisi gambar pada pelemparan sebuah mata uang koin. Jadi jelas ya bahwa kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Untuk contoh kejadian yang lain, di sini misalkan eksperimen adalah melemparkan sebuah dadu, maka ruang sampelnya adalah himpunan yang anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Di sini ada himpunan E, anggotanya adalah 1. Jadi E tersebut adalah kejadian muncul sisi angka 1 pada pelemparan sebuah dadu. Jelas E ini merupakan subset dari S. Kemudian di sini ada juga himpunan F, di mana F tersebut adalah himpunan yang anggotanya adalah 2, 4, dan 6. Ini adalah kejadian muncul sisi yang bernomor genap ya pada pelemparan sebuah dadu. Jelas di sini F juga merupakan subset dari S. Selanjutnya ya, di sini ada contoh yang lain. Bila eksperimen adalah melemparkan 2 buah mata uang koin, maka di sini ruang sampelnya tadi terdiri atas 4 anggota ya, yaitu A, A, G, A, dan G, G. Di sini ada himpunan E yang anggotanya adalah A, dan A, G. Di sini E adalah kejadian muncul sisi angka pada koin pertama. Jadi ketika koin pertama muncul sisi angka, maka kita jadikan satu ya. Jadi satu himpunan yaitu himpunan E, maka di sini E ini adalah kejadian muncul sisi angka pada koin pertama pada pelemparan 2 buah mata uang koin. Terlihat jelas bahwa E ini adalah subset dari S. Untuk contoh yang lain, di sini bila eksperimennya adalah melemparkan 2 buah dadu, maka ruang sampelnya terdiri atas 36 titik. Di sini ada himpunan E ya yang merupakan subset dari S. E tersebut anggotanya adalah 1,6, 2,5, 3,4, 4,3, 5,2, dan 6,1. E ini adalah kejadian dengan jumlah mata dadu sama dengan 7 pada pelemparan 2 buah dadu. Jadi jika jumlah dari mata dadu ya pada pelemparan 2 buah dadu itu sama dengan 7, maka kemungkinan tersebut jika kita jadikan satu himpunan yaitu himpunan E, maka E ini adalah kejadian dengan jumlah mata dadu sama dengan 7. Kita perhatikan di sini 1 ditambah 6 itu 7, 2 ditambah 5 itu 7, 3 ditambah 4 juga 7, 4 ditambah 3 7 ya. 5 ditambah 2 sama dengan 7 dan 6 ditambah 1 sama dengan 7. Nah, inilah kemungkinan 2 buah dadu tersebut berjumlah 7 ya. Selanjutnya akan kita bahas tentang gabungan kejadian. Misalkan di sini ada kejadian E1, E2 dan seterusnya, maka kita bisa gabungkan kejadian-kejadian tersebut. Di sini kita tuliskan E1 digabung E2 digabung dan seterusnya. Di sini simbolnya adalah gabungan dari EI, di mana I itu dari 1 sampai dengan tak hingga ya. Kita lihat contohnya, jika E adalah kejadian muncul sisi yang bernomor ganjil pada pelemparan sebuah dadu, maka anggota dari E adalah 1, 3, dan 5. Dan jika F adalah kejadian muncul sisi yang bernomor lebih kecil dari 4, maka anggota dari F adalah 1, 2, dan 3. Di sini ketika kita gabungkan 2 buah kejadian tersebut, maka E kita gabungkan dengan F, yaitu himpunan yang anggotanya adalah 1, 3, dan 5, kita gabungkan dengan himpunan yang anggotanya adalah 1, 2, dan 3 ya. Sehingga di sini hasil gabungannya adalah himpunan yang anggotanya adalah 1, 2, 3, dan 5. Inilah kejadian muncul sisi yang bernomor ganjil atau kejadian muncul sisi yang bernomor lebih kecil dari 4. Setelah kita bahas tentang gabungan, selanjutnya kita akan bahas tentang irisan dari kejadian. Misalkan di sini ada kejadian yaitu E1, E2 dan seterusnya, maka kita bisa iriskan kejadian-kejadian tersebut. E1 kita iriskan dengan E2, kita iriskan dengan dan seterusnya ya. Ini akan sama dengan irisan dari EI, di mana I berjalan dari 1 sampai tak hingga. Kita lihat contohnya di sini, misalkan E adalah kejadian muncul sisi yang bernomor ganjil pada pelemparan sebuah dadu ya. E anggotanya adalah 1, 3, dan 5, serta di sini F adalah kejadian muncul sisi yang bernomor lebih kecil dari 4, sehingga anggota dari F adalah 1, 2, dan 3.
Ketika kita iriskan kedua buah kejadian tersebut ya, E kita iriskan dengan F, maka di sini himpunan yang anggotanya adalah 1, 3, dan 5 kita iriskan dengan himpunan yang anggotanya adalah 1, 2, dan 3. Maka hasilnya di sini adalah himpunan yang anggotanya ada di E juga ada di F ya. Di sini hasilnya adalah himpunan yang anggotanya adalah 1 dan 3. Inilah kejadian muncul sisi yang bernomor ganjil dan nomornya itu lebih kecil daripada 4. Selanjutnya akan kita bahas tentang komplement kejadian. Untuk setiap kejadian E, kita definisikan kejadian baru yaitu E komplement ya, yang merupakan komplement dari himpunan E yang merupakan himpunan titik-titik dari S yang tidak berada dalam E. Kita lihat notasinya di sini, komplement dari E adalah himpunan yang anggotanya adalah X yang merupakan anggota dari S, di mana X tersebut bukan merupakan anggota dari E. Kita lihat contohnya pada pelemparan sebuah dadu, kita tahu bahwa ruang sampelnya adalah himpunan yang anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jika E adalah kejadian muncul sisi yang bernomor ganjil pada pelemparan sebuah dadu, maka E adalah himpunan yang anggotanya adalah 1, 3, dan 5. Maka kita bisa tentukan komplement dari kejadian E, yaitu di sini kita tuliskan sebagai E komplement ya. Itu sama dengan himpunan yang anggotanya adalah X yang merupakan anggota dari S, di mana X tersebut tidak atau bukan merupakan anggota dari E. Kita lihat anggota dari S yang bukan merupakan anggota dari E adalah anggota dari S selain 1, 3, dan 5, sehingga di sini E komplement tersebut adalah himpunan yang anggotanya adalah 2, 4, dan 6. Selanjutnya akan kita bahas tentang peluang. Jika E adalah himpunan kejadian dan S adalah ruang sampelnya dengan E adalah subset dari S, maka di sini kita bisa tuliskan peluang dari kejadian E adalah NE atau banyaknya muncul kejadian E dibagi dengan NS ya, atau banyaknya anggota dari S. Kita lihat di sini bahwa peluang munculnya kejadian E komplement itu sama dengan 1 dikurangi peluang dari munculnya kejadian E. Selanjutnya peluang E digabung dengan F ini sama dengan peluang kejadian E ditambahkan dengan peluang kejadian F yang kita kurangi dengan peluang kejadian E diiriskan dengan F. Lalu di sini terakhir peluang kejadian E digabung dengan F digabung dengan G itu sama dengan peluang kejadian E ditambah peluang kejadian F ditambah peluang kejadian G, kita kurangi dengan irisannya, yaitu di sini peluang kejadian E irisan F dikurangi peluang kejadian E irisan G dikurangi peluang kejadian F irisan G, lalu kita tambahkan dengan irisan dari ketiga kejadian tersebut, yaitu peluang kejadian E irisan F irisan G. Selanjutnya akan kita bahas tentang syarat peluang. Kita pandang suatu eksperimen dengan ruang sampelnya yaitu S. Di sini untuk setiap kejadian E dari ruang sampel S tersebut, peluang terjadinya kejadian E kita notasikan dengan PE. Ini terdefinisi dan memenuhi syarat berikut. Syarat yang pertama, peluang kejadian E itu lebih besar atau sama dengan 0 dan lebih kecil atau sama dengan 1. Berarti paling kecil itu 0, paling besar itu 1. Yang kedua, peluang terjadinya S ya, yaitu sama dengan 1. Dan yang ketiga, untuk sebarang barisan kejadian yaitu S1, E2 dan seterusnya yang saling asing, yaitu kejadian EN diiriskan dengan EM itu himpunan kosong ya. Jadi untuk setiap kejadian yang kita iriskan itu merupakan himpunan kosong, maka di sini peluang dari gabungan kejadian-kejadian tersebut itu sama dengan jumlahan dari peluang setiap kejadian. Di akhir perkuliahan seperti biasa di sini terdapat tugas, silahkan dikerjakan dan dikumpulkan dalam Google Classroom. Inilah akhir dari perkuliahan matematika dasar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Kita berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.